Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Hardianti. Saya salah satu dosen pada program studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang dengan NIDN 0205028901. Saya bergabung di Politeknik Akamigas Palembang sejak Maret 2017. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam kriteria unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Praktikum Geologi Struktur. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pada program studi Teknik Pertambangan Batubara dengan bobot 3 SKS dengan kode khusus 2207. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipatif, meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan penugasan dalam proses pembelajaran di kelas secara luring. Deskripsi mata kuliah ini berisi tentang ilmu teoritis serta kaitannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara dengan tujuan menghasilkan profil lulusan sebagai teknisi atau ahli di bidang pertambangan khususnya tambang batubara. Dalam mata kuliah ini diberikan penugasan dan pengetahuan tentang rock deformation, hukum dasar struktur geologi, struktur primer, struktur sekunder, analisis proyeksi stereografis, perhitungan ketebalan dan kedalaman lapisan, serta pembuatan peta geologi meliputi simbol-simbol struktur geologi, penerapan besaran strike dan pada peta geologi, serta penampang geologi. Materi ajar pada mata kuliah ini dipilih sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi menjadi 3 domain, yaitu S untuk sikap, P untuk pengetahuan, dan KU serta KK untuk keterampilan umum dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, P8, menguasai konsep teoritis matematika terapan, fisika terapan, kimia terapan secara umum, prinsip-prinsip rekayasa dan perencanaan rekayasa yang diperlukan untuk pemetaan topografi dan geologi pada prospeksi dan eksplorasi tambang batubara. P10, menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi komputasi terbaru dan terkini untuk penambangan terbuka batubara. KU1, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KK1, mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam teknik pertambangan batubara dalam tahap aktivitas eksplorasi berupa pencarian dan kuantifikasi serta eksploitasi berupa penambangan batubara. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen utama, yaitu absensi kehadiran sebesar 5%, kuis sebesar 5%, tugas laporan sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS 40% dengan total keseluruhan 100%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali ke mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Demikian deskripsi singkat mata kuliah Praktikum Geologi Struktur. Berikut merupakan contoh video pembelajaran yang dilakukan dengan proses luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini kita kuliahnya siang ya. Jadi walaupun kuliahnya siang, kita tetap harus semangat. Kalau di tambang itu mau pagi, siang, sore, malam, tetap judulnya semangat pagi. Jadi saya mau dengar semangat pagi dari adik-adik yang ada di kelas ini. Kalau saya bilang semangat pagi, maka jawab pagi, 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 luar biasa. Kita coba bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu.
Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Untuk itu, saya mohon bantuan dari Danton, ketua kelasnya, untuk memimpin doa dan menyiapkan teman-temannya sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini. Cuma izinkan saya menampilkan doa secara Islam. Silakan Danton. Baiklah, perhatian seluruhnya, duduk siap. Yuk. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ari sudah dibantu memimpin doa dan menyiapkan teman-temannya untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu ya. Saya absen dulu sebentar. Sultan ada? Saya, Bu. Ari. Ada, Bu. Galuh. Ada, Bu. Bima. Ada, Bu. Esya. Hadir, Bu. Ibrahim. Hadir, Bu. Abi. Hadir, Bu. Resti. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Gio. Hadir, Bu. Arjun. Hadir, Bu. Reja. Hadir, Bu. Amar. Hadir, Bu. Taufik. Hadir, Bu. Yesya. Hadir, Bu. Adrian. Hadir, Bu. Rindi. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Ali. Hadir, Bu. Amel. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Mudah-mudahan semangat konsistensinya tetap terjaga sampai akhir. Jadi semangat itu memang hal yang diperlukan untuk menjalani perkuliahan yang masanya cukup panjang. Nah, kita sudah absen. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Cuma sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau kasih pantun dulu biar semangat. Rusa kecil diam terkurung. Kurang makan, kurang minum. Cari ilmu jangan murung. Ceria selalu. Banyak senyum. Jadi kenapa saya kasih pantun? Saya kasih pantun itu karena saya berharap selama kalian mengikuti perkuliahan saya, kalian itu merasa senang, kalian merasa happy. Karena ketika kita menjalani sesuatu itu dengan senang, dengan happy, biasanya hasilnya akan maksimal. Sebaliknya, kalau kita menjalani sesuatu itu dengan terpaksa, menjalani sesuatu itu tidak happy, biasanya hasilnya kurang maksimal. Ingat bahwa bahagia itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita bahagia, artinya kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah bahwa kalian masih diberikan kesempatan untuk kuliah. Bersyukurlah kalian masih diberikan rezeki untuk bisa merasakan belajar di bangku perkuliahan. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang pengen kuliah tapi tidak bisa untuk kuliah karena keterbatasan biaya begitu. Jadi karena kalian diberikan kesempatan itu, mendapatkan kesempatan itu, maka silakan dimaksimalkan dan dilakukan sebaik-baiknya. Mungkin itu pesan moral untuk hari ini sebelum kita mulai belajar ke materi. Nah, kita mulai masuk ke materi. Hari ini merupakan pekan kedua pembelajaran kita. Cuma sebelum masuk materi, saya pengen dulu nih mereview materi yang kemarin sudah kita pelajari di pekan lalu. Pekan lalu kita belajar mengenai deformasi batuan. Jadi kita belajar bahwa deformasi batuan itu dibagi jadi 4. Ada translasi, rotasi, dilatasi, dan juga distorsi. Nah, kira-kira di dalam kelas ini ada yang masih ingat nggak perbedaan translasi, rotasi, dilatasi, dan distorsi? Izin Bu, Taufik ingat. Oke, Taufik boleh? Jadi translasi itu adalah perubahan tempat. Terus yang kedua ada rotasi itu perubahan arah, dan yang ketiga itu ada dilatasi itu perubahan volume, dan yang keempat itu ada distorsi perubahan bentuk. Oke, betul sekali apa yang disampaikan oleh Taufik. Kemarin sudah kita bahas mengenai deformasi pada batuan, perubahan apa yang terjadi pada batuan yang dibagi menjadi 4, translasi, rotasi, dilatasi, dan juga distorsi. Kalau translasi itu artinya perubahan tempat, rotasi itu perubahan arah, dilatasi itu perubahan bentuk, perubahan volume, distorsi itu perubahan bentuk. Nah, itu dalam skala kecil pada batuan. Kalau skup yang lebih besar itu ada namanya
perubahan bentang alam. Jadi perubahan bentang alam itu disebabkan oleh dua faktor. Kemarin kan sudah kita bahas ya, ada dua faktor, ada faktor eksogen dan juga endogen. Kalau eksogen itu berarti faktor yang berasal dari luar. Kalau endogen itu berasal dari dalam. Kalau eksogen berasal dari luar, contohnya apa? Ada namanya pelapukan kemarin kan, ada juga yang namanya erosi. Pelapukan, erosi yang terjadi di permukaan tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan. Kemudian kalau faktor dari dalam itu ada yang namanya tektonik. Tektonik itu biasanya akan berefek besar menyebabkan terjadinya perubahan, bahkan batuan pun bisa terbentuk di area-area tektonik. Nah, kalau kita mendengar kata tektonik biasanya berhubungan dengan yang namanya pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng ada berapa? Ada 3. Ada konvergen, divergen, dan juga transform. Oke, berarti masih ingat ya apa yang kemarin diajarkan? Oke, nah selanjutnya kita masuk ke materi yang baru. Materi yang baru itu mempelajari mengenai hukum dasar struktur geologi. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mampu menjelaskan hukum dasar geologi struktur dan juga rekonstruksi. Jadi pemanfaatannya terhadap rekonstruksi sejarah geologi. Kemudian yang kedua adalah mampu menjelaskan penerapan hukum dasar tersebut pada bidang pertambangan. Kurang lebih seperti itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi saya bilang mengenai hukum ya. Kalau kita berbicara mengenai hukum, hukum itu kan sifatnya general, luas. Kemudian dia sifatnya juga mengikat dan mengatur serta membatasi orang supaya geraknya atau segala sesuatu yang dilakukan itu berjalan pada tracknya. Hukum itu macam-macam, banyak ilmu yang memiliki hukum dalam ilmu-ilmunya, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada hukum agama, begitu kan? Ada hukum adat, kemudian ada hukum undang-undang. Di berbagai ilmu pun ada juga hukum-hukumnya. Kayak misalnya ilmu matematika, ada hukum Pitagoras, begitu. Nah, di ilmu geologi pun ada juga hukum-hukum yang berlaku untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai geologi yang ada di lapangan. Jadi kita bisa menggunakan hukum itu untuk menjelaskan berbagai permasalahan geologi yang kita jumpai di lapangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Aduh, izin Bu, Arjun bertanya, bagaimana hukum superposisi membantu dalam mengkonstruksi sejarah geologi suatu daerah? Oke, kayaknya Arjun udah belajar ya sebelumnya. Memang materi ini sudah di-share sebelumnya. Jadi Arjun udah paham beberapa konsep hukum-hukum dasar yang ada di geologi. Jadi Arjun sudah baca, bagus banget. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum geologi itu ada 5. Ada 5. Yang pertama ada namanya hukum superposisi. Yang kedua ada namanya hukum horizontalitas. Nah, yang ketiga ada namanya prinsip kesinambungan lateral. Baru yang keempat ada hukum uniformitarianisme, dan yang kelima ada suksesi fauna, dan satu lagi sebetulnya ada namanya cross cutting relationship, ada hukum potong memotong. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu sekaligus menjawab pertanyaan yang Arjun ajukan tadi ya. Jadi yang pertama ada namanya hukum superposisi. Ada namanya hukum superposisi. Hukum superposisi itu berbunyi dalam kondisi normal lapisan batuan yang berada di bawah umurnya lebih tua dan lebih duluan terbentuk daripada lapisan di atasnya. Cuma sebelum kita detail menjelaskan itu, saya punya video nih. Video, silahkan ditonton dulu video ini. Oke, kira-kira dari video ini apa yang kalian lihat? Apa? Ada? Katakan silakan. Singkapan, betul. Apalagi? Apalagi yang dilihat? Lapisan batuan, betul. Jadi beberapa jawaban dari temannya betul ya. Kita lihat di video ini ada singkapan batuan, ada lapisan batuan. Cuma inti dari yang mau saya sampaikan adalah ini.
You can view geology at different scale. Kalian bisa melihat fenomena geologi dalam beberapa skala. Nah, gambar yang tadi kalian lihat atau video yang tadi kalian lihat itu masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama itu namanya apa? Landscape. Jadi video yang tadi kalian lihat atau gambar yang tadi kalian lihat itu merupakan bagian dari landscape. Jadi belajar geologi itu sangat menarik. Dari yang paling besar, landscape, pegunungan, perbukitan, itu masuk ke dalam landscape, sampai ke yang paling halus, thin section, yang paling kecil. Jadi setelah landscape ada yang namanya outcrop. Kemudian ada lagi namanya hand specimen. Kemudian ada lagi namanya Thin section. iya, jadi yang paling besar itu landscape, bagian dari landscape namanya outcrop, bagian dari outcrop namanya hand specimen. Kemudian hand specimen itu dipreparasi, dilihat di bawah mikroskop, namanya adalah thin section. Jadi sayatan tipis. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata penyusun dari hand specimen ini adalah si mineral-mineral yang bisa kita lihat melalui thin section ini. Begitu. Oke, next ke hukum tadi ya. Tadi ada hukum yang pertama, law of superposition. Berbunyi, dalam kondisi normal atau belum terganggu, lapisan yang berada pada posisi paling bawah merupakan lapisan batuan yang pertama dan yang tertua dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Nah, kalau kita ketemu di lapangan, ada 3 lapisan. Lapisan A paling bawah, kemudian lapisan B di tengah, lapisan C di atas. Kalau kita menjumpai kondisi seperti itu, berarti yang paling tua adalah lapisan yang di bawah, lapisan A. Yang paling muda adalah lapisan yang di atas, lapisan C. Kalau kondisinya normal. Dikatakan normal itu belum terganggu. Kalau dia terganggu berarti dia tidak dalam kondisi berlapis seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi dia itu sudah ada patahan mungkin atau sudah ada lipatan. Kalau sudah ada patahan atau lipatan, hukum ini sudah tidak berlaku. Kurang lebih begitu. Nah, balik ke pertanyaan yang Arjun ajukan tadi. Arjun bertanya apa, Jun? Tolong diulangi. Bagaimana hukum superposisi membantu dalam mengkonstruksi sejarah geologi suatu daerah? Oke, jadi bagaimana hukum superposisi digunakan untuk merekonstruksi sejarah geologi satu daerah? Jawabannya adalah hukum superposisi bisa digunakan untuk merekonstruksi kejadian di satu daerah dengan cara menentukan urutan kejadian geologi yang terjadi pada daerah tersebut. Misalnya, kita bisa menentukan urutan lapisan batuan dari yang paling tua hingga yang paling muda. Biasanya para geolog itu menentukan atau merekonstruksi sejarah geologi satu daerah itu ditentukan dari proses geologi yang terjadi di daerah tersebut. Misalnya pengendapan, kemudian erosi. Selain daripada erosi, biasanya deformasi yang terjadi setelah proses pembentukan batuan. Setelah itu, mereka bisa membuat yang namanya model geologi atau minimal membuat penampang geologi. Penampang geologi bisa kita gunakan untuk menentukan hubungan antara satu lapisan batuan dengan lapisan batuan lainnya. Oke, jadi implikasinya lapisan yang miring atau terlipat terjadi setelah proses pengendapan batuan atau proses pembentukan batuan yang kita kenal sebagai struktur sekunder yang nanti akan kita pelajari di next pertemuan. Jadi struktur sekunder itu salah satu contohnya adalah kekar, sesar, lipatan yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini hukum horizontalitas tadi ya. Jadi pengendapan partikel sedimen itu umumnya membentuk perlapisan yang horizontal atau kurang lebih sejajar dengan permukaan bidang atau permukaan dari cekungannya. Karena yang namanya lapisan batuan yang mengalami perlapisan itu biasanya batuan sedimen. Batuan sedimen itu pasti terendapkan di cekungan ya atau basin begitu. Nah, ini contoh atau gambar dari yang namanya hukum horizontalitas. Ini namanya cekungan. Ini namanya cekungan. Ini cekungan ya. Kelihatan kan kayak mangkok ya. Namanya cekungan itu kan dia kayak mangkok kan. Nah, cekungan. Di cekungan ini terendapkanlah material. Terendapkan material dalam hal ini material sedimen. Kalau dilihat dari gambarnya kan di bawah sandstone. Sandstone itu batu apa?
Batu pasir, kemudian ada shale, kemudian ada limestone. Limestone batu apa? Batu gamping, betul, pinter. Jadi, nah batuan-batuan ini terendapkan secara horizontal yang diawali dengan pengendapan material terlebih dahulu. Biasanya namanya batuan sedimen itu kan terbentuk dari pengendapan material yang mengalami pelapukan sebelumnya. Dari batuan asal kemudian dia mengalami pelapukan, tertransportasi, mengendaplah dia di satu cekungan. Kalau misalnya dia berubah jadi seperti gambar B, berarti perubahan ini terjadi setelah proses pembentukan batuan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Lanjut ke law of original continuity atau hukum kesinambungan lateral. Nah, hukum kesinambungan lateral ini menjelaskan mengenai lapisan batuan sedimen itu diendapkan secara terus-menerus, berkesinambungan. Karena kan continue. Kalau continue itu artinya berkesinambungan. Terus-menerus. Nah, penerusan bidang perlapisan adalah penerusan bidang kesamaan waktu. Jadi, kalau misalnya dalam satu cekungan diendapkan lapisan batuan, berarti dia diendapkan di waktu yang sama. Dan pasti kita akan menjumpai dalam satu layer lapisan batuan itu ketemunya lapisan batuan yang sama. Begitu. Jadi coba saya gambarkan di depan. Ada cekungan seperti ini. Kemudian pastikan tadi sesuai dengan hukum yang kedua, dia akan diendapkan secara horizontal. Begini kan. Di bawah ini batu apa? Simbol batu apa? Pasir. Batu pasir. Kemudian di atasnya ada batu lempung, di atasnya lagi ada batu pasir. Nah, logikanya satu lapisan ini itu pasti akan terbentuk di waktu yang sama. Kalau dia terbentuk di waktu yang sama, dia pasti akan memiliki kesamaan sifat fisik, kimia, biologi yang sama. Jadi, kalau dia diendapkan dalam satu waktu, artinya dia memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang sama. Kalau dia memiliki sifat fisik, kimia, biologi yang sama, artinya dia dikatakan satu fasies. Tapi, kalau dia memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang berbeda, berarti dia berbeda fasies. Cuma kan logikanya, kalau misalnya satu lapisan batuan itu diendapkan di cekungan yang sama, dia akan terbentuk lapisan batuan yang sama. Tapi ternyata di lapangan kita juga mungkin saja akan menjumpai satu lapisan tapi beda litologi. Ada juga case yang seperti itu. Jadi ada satu cekungan, ternyata dia berbeda litologi. Di sebelah kiri adalah batu pasir, sebelah kanan adalah batu lempung. Bisa case yang seperti itu, ada. Namanya beda fasies. Jenisnya apa? Namanya menjari. Kenapa bisa terbentuk beda fasies yang seperti ini? Karena material itu diendapkan dari dua sumber yang berbeda. Jadi ada dua sumber, misalnya dua area pegunungan, kemudian dia menumpahkan dua material yang jenisnya berbeda dan membentuk batuan atau mengalami litifikasi di waktu yang bersamaan. Artinya di waktu yang bersamaan mengalami litifikasi tentunya akan menghasilkan batuan yang berbeda di waktu yang bersamaan. Itu namanya beda fasies. Yang kalau dia beda fasies artinya dia beda sifat fisik, kimia, biologi gitu. Karena namanya batuannya aja sudah berbeda, otomatis sifat fisiknya berbeda, kimianya berbeda, biologinya juga berbeda. Kurang lebih begitu. Sampai sini bingung nggak? Tidak. Enggak ya. Jadi kalau kita menjumpai misalnya di lapangan, ketemu satu layer lapisan batuan, ternyata berbeda litologi. Berarti namanya perbedaan fasies. Jenisnya adalah menjari yang disebabkan oleh dua material yang berbeda mengalami akumulasi di satu cekungan yang sama di waktu yang sama. Begitu. Oke. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, ini contoh law of original continuity, kesinambungan lateral.
melebar, melampar kayak gitu ya. Dan tanpa ada gangguan berarti harusnya dia dalam satu lapisan itu akan menghasilkan lapisan batuan yang sama. Kecuali kalau dia beda fasies. Dia kan dalam satu lapisan itu menjumpai dua litologi yang berbeda begitu. Nah, lanjut ke hukum selanjutnya, uniformitarianism. Ini adalah salah satu hukum yang sangat terkenal di ilmu geologi gitu kan. Jadi hukum ini dicetuskan oleh James Hutton dan dipopulerkan oleh Charles Lyell dalam bukunya Principle of Geology. Jadi Bapak James Hutton ini dikenal sebagai bapak geologi modern dan dia mengemukakan salah satu hukum yang sangat terkenal atau salah satu hukum yang sangat terkenal di kalangan orang-orang geologi, namanya adalah the present is the key to the past. The present is the key to the past. The present is the key to the past itu menyatakan bahwa keadaan sekarang adalah kunci bagi keadaan masa lalu. Jadi kalau kita melihat batu bara yang sekarang, sebetulnya kan prosesnya itu sudah terjadi dari jutaan tahun yang lalu, yang hasilnya bisa kita lihat sekarang. Jadi kita melihat batuan yang sekarang itu adalah cerminan kejadian yang terjadi pada masa lalu, begitu. Termasuk batuan-batuan yang lainnya. Kalau misalnya kita jumpai batuan yang sekarang, kita tambang, kita melihat ada OB, overburden dengan berbagai jenis litologinya, itu adalah proses yang terbentuk dalam jutaan tahun yang lalu. Apakah sekarang masih terbentuk? Masih. Kayak misalnya pergerakan lempeng. Dulu terjadi pergerakan lempeng, sekarang pun lempeng masih tetap bergerak gitu. Artinya kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang itu adalah cerminan dari kejadian masa lampau. Nih, jadi kejadian yang berlangsung sekarang adalah cerminan atau hasil dari kejadian pada zaman dulu. Sehingga kejadian alam yang ada sekarang ini terjadi dengan jalan yang lambat, berkesinambungan dengan proses yang kini sedang berlaku. Artinya proses geologi yang terjadi saat ini juga terjadi pada masa lampau dengan intensitas yang berbeda. Gitu. Oke. Itu aja mungkin poin-poin mengenai hukum dasar struktur geologi. Terakhir saya pengen mungkin ada yang menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini, apa kira-kira yang bisa kalian tangkap atau kalian simpulkan untuk bisa kalian kembangkan nantinya atau belajar lagi di rumah gitu. Ada yang mau menyampaikan? Oke, Yesia silakan. Baik Bu, Yesia dapat menyimpulkan bahwa ada 6 hukum dasar geologi struktur. Yang pertama itu ada hukum superposisi, yang kedua hukum horizontalitas, yang ketiga ada hukum kesinambungan lateral, yang keempat ada hukum uniformitarianisme, dan yang terakhir itu ada hukum potong-memotong. Oke, betul ya. Ada 6 ya jumlahnya, dan itu bisa digunakan untuk menentukan atau merekonstruksi sejarah geologi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau tadi kita mulai dengan doa, maka hari ini kita tutup dengan doa kembali. Jadi saya minta tolong kepada Ari untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin berdoa sebelum kita menutup kuliah hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian pada saat pulang nanti hati-hati di jalan. Jangan lupa sholat ya. Itu aja. Terima kasih semuanya. Sekian video pembelajaran mata kuliah Praktikum Geologi Struktur Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang. Semoga menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.